Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua kalian yang ada di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus tahun 2020. Nah adik-adik, Karoli sebelumnya mengucapkan selamat ya buat kalian yang sudah naik kelas, yang dari anak TK pindah ke anak kecil pindah ke anak tanggung, dan anak tanggung pindah ke persekutuan teruna. Semoga kakak-kakak yang sudah jadi teruna tetap rajin datang ke ibadah persekutuan teruna ya. Adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bernyanyi, sebentar akan membaca firman Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka Kidung Ceria adik-adik ya. Adik-adik buka Kidung Cerianya ya di rumah ya. Kidung Ceria 361, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Sudah buka semuanya? Oke, musik! Masuk dalam hatiku.
sekarang kita akan membaca dari Mazmur Pembalasan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan di rumah? Ya, kita akan membaca Alkitab dari Mazmur. Mazmur dari mana ya? Mazmur ada di Perjanjian Lama. Kita buka adik-adik dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah? Judulnya puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petikan kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Nah, adik-adik, tadi telah kita berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita bisa kelas, kita mau nyanyi dulu bersama-sama ya adik-adik ya. Judul lagunya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Musik. Tadi kita telah bernyanyi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tanganlah adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami telah mengikuti ibadah kami Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Tuhan yang akan bercerita. Kau memberkati dia Tuhan, agar dia dapat bercerita kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang dipimpin oleh anak TK dibawakan oleh Kak Manda. Dan anak kecil dibawakan oleh Kak Linda. Sekarang untuk anak tanggung dibawakan oleh Kak Carla. Selamat mendengarkan cerita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Merdeka. Mana suaranya? Sekali lagi. Merdeka. Masih dalam Impa from Home, dalam suasana menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Bagaimana adik-adik, sudah pasang bendera? Sudah nyanyi 17 Agustus? Biasanya 17 Agustus besok adik-adik upacara ya di sekolah tahun-tahun yang lalu. Hari ini besok kita belum bisa ya upacara di sekolah. Jadi kita menyambut 17 Agustus tahun ini dalam suasana masih Covid, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan
menjaga kita, Tuhan menjaga bangsa kita, sehingga kita semua sekarang boleh bersama-sama lagi beribadah pada Tuhan pada hari Minggu ini, tanggal 16 Agustus. Kalau kakak nggak salah ya adik-adik, minggu ini kita sudah 17 kali. Ya, besok 17 Agustus. Minggu ini kita 17 kali melakukan Impa from Home. Banyak ya, 17. Udah 17 kali kita di rumah, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, sudah pasang bendera, semua sudah siap. Sekarang kita siap-siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, ada pantun kakak, lupa. Jalan-jalan ke Pulau Bangka atau ke Danau Toba di utara Sumatera. 75 tahun Indonesia merdeka. Mari bersyukur pada Tuhan sumber damai sejahtera. Mari sekarang kita siapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Oh, ada lagi, lupa kakak nih. Selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali minggu ini duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah di kelas anak tanggung. Jadi adik-adik yang sudah naik ya, sudah pindah dari anak kecil, dari kelas anak kecil pindah ke anak tanggung. Selamat datang untuk Mirel, untuk Maria, untuk Dennis, untuk Ivan, dan untuk Yoel. Selamat datang di kelas anak tanggung. Rajin-rajin kita berimpa, selamat bergabung dengan penuh sukacita. Buka Alkitabnya sekarang. Siapkan Alkitabnya. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Tadi sudah berdoa ya bersama Kak Ruli. Sekarang kali ini kakak minta Orlin untuk membaca. Sudah siap semua? Silakan Orlin. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak ada seseorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa
Di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang tentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Dan ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu aku harus tahu, kamu harus tahu, bahwa keselamatan yang daripada Elohim ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Amin. Terima kasih Orlin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau mengajak adik-adik menyanyi dulu lagu Jalan Serta Yesus. Tidak usah pakai gerakan ya, karena kita mau menghayati, mau memperhatikan kata-kata dari lagu ini ya. Duduk saja, kita menyanyi. Jalan 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita berjalan dengan Yesus. Adik-adik perhatikan kata-katanya. Bagus sekali lagu ini. Bersama Tuhan Yesus kita berjalan setiap hari. Bukan Senin saja, tapi Senin sampai Minggu, Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus berjalan dalam suka dan duka. Berarti ketika kita senang, kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendampingi kita. Kita tidak boleh lupa. Tetap walaupun kita senang, kita selalu harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Juga apalagi ketika kita dalam duka, ketika kita dalam keadaan susah, kita sakit, kita sedih, pasti kita akan minta Tuhan Yesus berjalan mendampingi kita. Jadi walaupun kita senang ataupun kita sedih, kita tetap berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kita minta supaya Tuhan Yesus mendampingi kita, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita setiap hari dalam suka dan duka. Itu pun yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Ketika ia menceritakan kasih Tuhan Yesus, memberitakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya, Paulus selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tetap mendampingi Paulus, tidak pernah meninggalkannya. Adik-adik masih ingat kan cerita Rasul Paulus yang lalu-lalu, berapa minggu yang lalu kita berapa kali mendengar tentang Paulus, nasihat-nasihat Paulus
Dan pada minggu ini tadi kita sudah mendengar di bacaan Alkitab tadi membaca bahwa Paulus berada di kota Roma, ya. Kenapa Paulus berada di kota Roma? Dia ada di kota Roma karena ia mau bertemu dengan kaisar. Setelah Paulus diadili di Yerusalem, kemudian yang mengadilinya di sana bilang, ini Paulus nih, orang ini nggak ada salah, karena orang-orang Yahudi yang benci kepada Paulus, yang menyuruh Paulus ditahan, bilang orang ini harus dihukum mati katanya. Tapi kata yang mengadili, nggak ada, ini dia nggak harus dihukum mati. Sehingga akhirnya Paulus minta supaya dia diadili di kota Roma. Dia mau bertemu dengan kaisar di kota Roma. Nah, dalam perjalanannya, kalau adik-adik baca di Kisah Para Rasul sebelum pasal 28 ini, Paulus mengalami banyak rintangan juga. Seperti ketika dia mengabarkan Injil, ya, sebelumnya ketika dia menghadapi bahaya, ketika dia juga dibenci oleh orang Yahudi, ya, bangsanya sendiri, ketika akhirnya ditangkap. Sebelumnya adik-adik ada sempat dia dari tempat persembunyiannya diturunkan sama orang yang menolong dia, diturunkan dari jendela, ya. Rumahnya tinggi, diturunkan dari jendela pakai keranjang ke bawah supaya dia bisa melarikan diri. Kemudian dalam perjalanannya ke Roma, naik kapal, kapalnya tuh hampir tenggelam, ditimpa badai, diserang badai, hampir tenggelam sampai semua orang udah pikir mereka akan mati di kapal, di laut itu, karena kapalnya sudah sudah mau hampir tenggelam. Tetapi Tuhan menolong Paulus, menyatakan bahwa mereka akan selamat nanti sampai di tempat tujuan. Dan akhirnya walaupun kapalnya itu karam, ya, kandas, mereka bisa menyelamatkan diri dan sampai di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Itu adik-adik bisa dibaca di Kisah Rasul pasal 28 mulai dari ayat pertama. Dan orang-orang penduduk di sana baik hati, menerima orang-orang yang habis tertimpa bahaya dari kapal itu, ya. Jadi seluruh penumpangnya ditolong oleh penduduk di situ. Lalu ketika pada suatu malam mereka sedang duduk-duduk di sekitar api unggun karena waktu itu dingin, tiba-tiba ketika Paulus mau mengambil ranting-ranting untuk dimasukkan ke api itu, tiba-tiba dari ranting itu keluar ular dan menggigit tangannya Paulus. Orang-orang pikir waktu itu Paulus ini akan mati. Wah, mereka udah pikir nih orang mati nih. Tetapi ternyata apa? Paulus itu tetap sehat, tetap segar. Tuhan melindungi dia sehingga walaupun dia digigit ular, ternyata Paulus tetap sehat, tetap kuat seperti tidak terjadi apa-apa. Sehingga orang-orang itu yang ada di sekitarnya juga heran. Orang ini hebat sekali, ya. Digigit ular tidak apa-apa. Dia siapa ini? Mereka ingin tahu ini siapa. Sehingga mereka sangat menghormati Paulus dan teman-temannya ketika mereka untuk sementara tinggal di pulau itu untuk menunggu kapal selanjutnya mereka berangkat ke Roma. Nah, ketika mereka ada di kota Roma itulah Paulus kemudian bertemu dengan orang-orang Yahudi juga, bangsa Yahudi juga di kota Roma. Ada juga orang Yahudi yang tinggal di situ. Paulus di kota Roma tidak ditahan di dalam penjara, dia menjadi tahanan rumah. Jadi dia boleh tinggal di suatu rumah, tetapi dijaga oleh seorang prajurit. Jadi dia juga boleh bebas menerima tamu. Jadi dia mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk menceritakan lagi tuh Paulus menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya padanya. Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan Tuhan Yesus mati berkorban untuk keselamatan manusia. Bagaimana dengan kita adik-adik sekarang yang hidup di saat ini? Kita tidak bisa seperti Paulus
mengabarkan Injil, berkhotbah, mengajar. Tapi bagaimana caranya supaya kita juga bisa meneruskan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita, menyampaikan keselamatan yang kita terima, yang bisa juga dirasakan oleh orang lain. Bagaimana caranya sebagai anak-anak? Nah, ini adik-adik bisa lakukan dengan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui tingkah laku, perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berkata-kata ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bersikap ya, berteman kepada orang-orang di sekitar kita, bisa juga menunjukkan atau menyatakan, meneruskan kasih Tuhan Yesus. Misalnya seperti minggu-minggu yang lalu kita dengar, kalau kita mengasihi, kita menolong, kita tidak jahat kepada orang lain ya, itu menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang diteladankan bagi kita, dan kita juga melakukannya kepada orang lain. Tetapi bisa juga melalui perkataan kita ya. Kalau kita dalam berkata-kata itu selalu menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kita ramah kepada sesama kita, orang-orang juga senang kepada kita, mengenal, oh mereka ini orang Kristen ya, ngomongnya baik. Tapi kalau kita ngomongnya tidak baik, mereka bilang, orang Kristen ngomongnya seperti begitu. Jadi kalau adik-adik dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kan suka mengatakan sesuatu yang kasar ya. Misalnya mungkin lebih banyak adik-adik yang laki-laki kali ya, misalnya ngomong, sialan lu, monyong lu gitu, gue udah bilang lu goblok lu. Nah, apakah kayak kata-kata yang begitu baik? Nah, apakah kata-kata yang itu enak didengar oleh orang lain ya? Atau sebentar-sebentar bilang sumpah, gue sumpah, swear gitu ya. Dengan tidak mengucapkan kata-kata itu bukan berarti kita tidak gaul. Mungkin adik-adik bilang, ntar kalau aku ngomongnya nggak seperti orang lain, aku dibilang nggak gaul lagi katanya gitu kan. Nah, adik-adik tahu itu kan, YouTuber yang suka berbicara mengenai game itu ya. Siapa yang suka main game tentu pernah mendengar tentang Just No Limit atau nggak sih yang namanya Regi ya. Mereka YouTuber yang berhasil ya, masih muda berhasil, yang disenangi oleh semua orang, khususnya yang suka main game. Mereka berdua ini bertekad ya, komit bahwa mereka di dalam acara-acara mereka, di dalam setiap hal yang mereka lakukan, mereka akan menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Walaupun dibilang tidak gaul, mereka tidak peduli. Yang penting mereka menggunakan kata-kata yang sopan. Walaupun orang-orang bilang, aku malas dengar mereka ngomongnya tuh nggak gaul, nggak ada apa itu, toksik, nah gitu ya. Karena zaman sekarang kan orang-orang YouTuber suka ngomong begitu. Tapi mereka bilang, saya tidak peduli kalau follower saya pergi meninggalkan saya karena saya ngomongnya biasa-biasa aja. Tapi mereka tetap terkenal, mereka tetap disenangi oleh banyak orang, terutama yang suka main game. Mereka berani berbuat begitu, berarti adik-adik juga harus berani. Mereka tidak takut ditinggalkan oleh followernya, adik-adik juga tidak harus takut ditinggalkan oleh teman-temannya karena misalnya ngomongnya yang nggak gaul-gaul gitu, nggak ngomongnya tidak dengan bahasa yang model-model sekarang. Nah, demikian juga ketika adik-adik berani mengatakan, misalnya adik-adik mesti ke gereja, mesti IMPA, lalu temannya mengajak misalnya, yuk kita main sepeda atau nggak yuk kita main bola, adik-adik harus berani bilang tidak, lain kali ya saya mau beribadah dulu. Nah, itu juga suatu hal yang menyatakan sikap kita bahwa kita
berani mengatakan tidak takut ditinggalkan oleh teman-teman kita karena kita melakukan hal yang benar. Kita mengutamakan perintah Tuhan Yesus, dan itu pun bisa kita lakukan kepada teman-teman kita untuk mengingatkan. Misalnya ada teman-teman kita yang hari Jumat mesti sholat Jumat, sudah waktunya, adik-adik bisa mengatakan, kamu jam ini kan udah mesti sholat, ayo kamu sholat Jumat dulu, saya pulang dulu. Nah, teman-temannya juga senang, dia baik ya mengingatkan kita. Kalau adik-adik berbuat begitu selalu setiap hari, adik-adik tidak takut bahwa adik-adik ditinggalkan oleh teman-temannya karena dibilang gak gaul dan lain-lain, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah menyampaikan kasih Tuhan Yesus, sudah menyampaikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Semoga di hari-hari mendatang adik-adik berani dan tetap setia mengikuti Yesus dan meneruskan kasih Tuhan Yesus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau absen adik-adik. Caranya, kirimkan nama adik-adik ya yang mengikuti IMPA pada minggu ini. Ya, selain yang 5 adik-adik yang baru tadi, ada berapa orang kakak mau tahu yang mengikuti IMPA pada hari Minggu ini? Kirimkan nama adik-adik, nama lengkap, tanggal lahir, ya, dan nomor handphone kalau ada. Jadi kalau mau dihubungi bisa. Kemudian kirimkan itu bersama dengan, nah dengar nih, bersama dengan foto adik-adik dengan latar belakang suasana 17 Agustus. Jadi misalnya ada bendera seperti ini kakak nih ya, ada bendera-bendera di belakang. Misalnya di depan rumah adik-adik semua ada pasang bendera kan? Adik-adik berfoto di depan rumah yang ada benderanya, atau di jalan yang ada banyak benderanya, atau di dekat rumah adik-adik ada gapura, adik-adik bisa berfoto dengan latar belakang itu yang menggambarkan suasana 17 Agustus ya. Kemudian di bawahnya gambar itu adik-adik tulis, aku bangga menjadi anak Indonesia dengan beragam suku bangsanya, bahasanya, agamanya, adat istiadatnya. Aku ingin selalu mengasihi sesama dan menolong sesama dan menjadi berkat bagi sesama seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nanti akan dituliskan ya di layar kata-kata ini. Adik-adik kirimkan foto bersama tulisan ini, bersama nama adik-adik, tanggal lahir dan nomor handphone kalau ada, seperti biasa ke Kak Amanda. Kakak tunggu ya adik-adik. Sampai minggu depan. Selamat merayakan 17 Agustus. 75 tahun Indonesia merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita. Sekarang kita akan membawa persembahan ya adik-adik ya. Oh ya adik-adik, persembahannya nanti dititip ke mama, ke papa ya, untuk persembahan hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 199. Cerita Tuhan Yesus
suka menuturkan, ku suka memansurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah bernyanyi. Sekarang kami akan menutup dalam doa penutup. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan Yesus masih boleh memberikan berkat yang berlimpah atas kehidupan kami hingga sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami juga tadi telah bernyanyi, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar melalui firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah di minggu yang akan datang kami dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ceritanya cukup sekian. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.